Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar Ananda semuanya? Baik, Pak. Baik, oke. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Ada yang mau? Kalau itu, oke, silakan Hilda. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, apakah hadir semua? Hadir, Pak. Ya benar hadir semua? Benar, Pak. Nah, oke, mantap. Nah, oke, sekarang Bapak ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Ingat, Pak. Apa itu? Paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang ide pokok. Adapun tujuan kita mempelajari ide pokok ini, yang pertama yaitu memprediksi sinteks melalui judul atau gambar. Kemudian membaca sinteks yang sudah diprediksi, kemudian menentukan ide pokok pada teks yang telah dibaca. Nah, oke, sebelum itu Bapak saya menuliskan sesuatu terlebih dahulu. Nah, sekarang apakah dapat tulisannya? Dapat ya? Nah, now ini adalah apa yang anak-anak Bapak ketahui terhadap materi kita pada hari ini. What you know adalah apa yang ingin anak-anak Bapak ketahui tentang materi yang kita pelajari hari ini. Nah, learn ini adalah apa yang anak-anak Bapak pelajari pada hari ini. Oke. Bapak punya pertanyaan. Hewan-hewan apa yang memiliki ukuran yang kecil? Semut. Semut. Ada lagi? Nyamuk. Nyamuk. Kutu. Kutu. Bang ya? Lebah. Apa? Lebah. Apa lagi? Oke, banyak ya. Nah, tadi kan hewan yang ukurannya kecil. Sekarang hewan yang ukurannya besar. Ayo hewan yang gajah. Kuda, sapi, jerapah, kerbau, ada banyak ya. Tidak sama. Nah, oke, sebelum lanjut ke pembahasan, maka akan membagi anak Bapak menjadi beberapa kelompok. Kelompok satu itu ada Windy dan Natasha, kelompok kedua itu ada Hilda dan Weni. Oke, Bapak sudah mengirimkan. Tetapi sebelumnya, apakah anak Bapak sudah membawa HP? Sudah. Sudah berizin ke orang tuanya? Sudah. Nah, Bapak sudah mengirimkan buku digital ini ke grup WA. Nah, anak Bapak sudah bisa membaca dalam hati kan? Sudah, Pak. Sudah. Nah, di sini di bahan ajar atau buku digital ini ada materi tentang ide pokok beserta contoh-contoh cara menentukannya dalam sebuah teks. Nah, anak Bapak kan sudah bisa kan membaca secara mandiri? Sudah, Pak. Nah, sekarang Bapak akan membagikan sebuah LKPD. Ini buat kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ini kelompok 2. Nah, nanti silakan diperhatikan instruksi yang ada pada LKPD. Nah, sekarang Bapak ini ada Bapak untuk memperhatikan gambar berikut. Apakah gambarnya nampak? Nampak, Pak. Nah, kira-kira dari judul atau gambar pada buku ini
Nah, apa isi dari teks dari judul ini? Tentang gajah, Pak. Tentang gajah. Ada lagi pendapat lain? Tentang ciri-ciri gajah, Pak. Tentang ciri-ciri gajah. Ada lagi? Ayo, dari judul atau gambarnya? Kehidupan gajah, Pak. Kehidupan gajah. Oke. Kehidupan gajah. Nah, sekarang dari gambar atau judul ini, silakan anak-anak Bapak buatkan sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan itu silakan disampaikan. Masing-masing kelompok satu pertanyaan. Oke? Oke, bagaimana? Apakah sudah ada pertanyaannya? Sudah, Pak. Oke, kelompok satu, apa pertanyaannya? Bagaimana gajah hidup, Pak? Bagaimana gajah hidup? Kelompok dua, bagaimana? Apakah sudah ada pertanyaannya? Sudah, Pak. Oke, apa pertanyaannya? Dilihat dari gambar yang Bapak tampilkan, gajah hidup berkelompok. Apa alasannya? Oke, apa alasan dari gajah hidup Berkelompok. Nah, oke. Sekarang silakan anak-anak Bapak baca mengajar yang sudah Bapak tampilkan ini. Tidak bisa kalian membaca secara mandiri? Sudah, Pak. Oke, sekarang silakan anak Bapak baca bahan ajar ini. Kemudian anak-anak Bapak akan menemukan jawaban dari pertanyaan yang sudah anak Bapak berikan tadi. Atau jika pertanyaan anak Bapak tadi belum ditemukan jawabannya dalam teks ini, silakan anak Bapak searching di Google, oke? Oke. Bagaimana, sudah selesai membaca bahan ajarnya? Sudah, Pak. Nah, dari bahan ajar itu ada tidak kata-kata yang belum anak Bapak ketahui atau sulit? Nah, jika ada, di sini ada instruksi. Nah, jika anak Bapak menemukan kata-kata sulit atau belum diketahui, silakan anak Bapak buka KBBI, kemudian dicari kata yang mau diketahui artinya. Nah, sekarang silakan anak Bapak mengerjakan KBD yang sudah Bapak kerjakan tadi. Gimana? Masih ada kan KBD-nya? Oke, masih. Nah, di dalam cara mengerjakan KPD-nya, anak-anak Bapak silakan baca teks mengenai teks yang berjudul apa? Menjadi kehidupan gajah, binatang yang besar dan sosial. Oke, jadi dari teks tersebut anak-anak Bapak tentukan ide pokok dan ide pendukung dari setiap paragrafnya. Nah, nanti hasil dari diskusi setiap kelompok atau perwakilan dari kelompok akan menampilkan hasil diskusinya. Oke? Nah, sekarang silakan dikerjakan KPD-nya. Oke, bagaimana? Apakah ada kesulitan? Ya, Pak. Gimana, sudah paham cara pengerjaannya? Sudah, Pak. Nah, oke. Sekarang silakan kelompok berapa yang mau tampil?
Ayo. Oke, kelompok 1 silakan. Dari hasil diskusi kami pada paragraf 1, ide pokoknya adalah gajah adalah salah satu binatang yang sangat menarik dan besar. Ide pendukungnya yaitu mereka memiliki hidup yang panjang yang disebut belalai yang digunakan untuk mencari makan, minum air, dan berkomunikasi dengan gajah lain. Gajah juga memiliki daging yang kuat. Gajah hidup di berbagai habitat seperti hutan dan padang rumput. Paragraf kedua, ide pokoknya ialah belalai gajah adalah alat yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Oke, untuk paragraf 3 dan 4-nya cukup dibaca ide pokoknya saja. Silakan. Paragraf ketiga, ide pokoknya gajah adalah binatang yang sangat sosial. Paragraf keempat, ide pokoknya meskipun gajah adalah binatang yang hebat, mereka menghadapi berbagai ancaman seperti perburuan ilegal dan hilangnya habitat alam mereka. Oke, tunggu sebentar dulu. Oke, bagaimana kelompok 2? Jawaban dari kelompok 1 apakah benar? Benar, Pak. Serius? Serius. Ya, Pak. Oke, kalau benar kita beri apresiasi dulu. Nah, tadi kan anak bapak sudah memberikan pertanyaan, 2 pertanyaan. Nah, silakan sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya mengenai jawaban dari pertanyaan yang sudah anak bapak berikan tadi. Oke, silakan kelompok 2. Baiklah, jawaban dari nomor 2. Iya. Ya, dari nomor 1 dan 2. Dua-duanya. Pertanyaan nomor 1, bagaimana gajah hidup? Jawabannya, gajah hidup di berbagai habitat seperti hutan dan padang rumput, dan mereka seringkali berkelompok dalam keluarga yang disebut kawanan. Pertanyaan nomor 2, apa alasan dari gajah hidup berkelompok? Jawabannya, karena gajah adalah binatang yang sangat sosial. Mereka hidup dalam kelompok yang terdiri dari gajah betina dan anak-anak mereka. Gajah jantan seringkali hidup sendiri atau bergabung dengan kelompok sementara waktu. Komunikasi antar gajah sangat penting dan mereka dapat saling berbicara menggunakan suara yang khas dan gerakan tubuh. Kelompok gajah sangat melindungi satu sama lain, terutama ketika ada bahaya. Oke, terima kasih Hilda. Oke, kelompok 1, bagaimana jawaban yang diberikan oleh Hilda tadi? Apakah benar? Sudah benar, Pak. Sudah benar. Apakah jawabannya sama dengan kelompok 1? Sama, Pak. Oke, kalau begitu. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi, kita sudah mempelajari tentang apa ya? Tentang ide pokok, Pak. Tentang ide pokok. Jadi ide pokok itu apa? Nah, ayo silakan Hilda. Ide pokok adalah inti atau gagasan dari sebuah paragraf, Pak. Oke, jadi ide pokok itu adalah inti dari sebuah paragraf atau ide pokok itu adalah inti atau inti dari suatu teks atau cerita. Nah, jadi fungsi dari ide pokok ini supaya pembaca itu tahu apa inti dari teks tersebut. Nah, ide pokok ini ada yang di awal paragraf, ada yang di akhir paragraf, kemudian ada yang di awal dan di akhir. Nah, kemudian dari materi tentang ide pokok ini ada tidak kendala atau kesulitan Bapak dalam mempelajarinya? Tidak. Oke, berarti sudah paham ya tentang materinya. Nah, kalau benar-benar sudah paham, Bapak ingin pada terlebih dahulu. Apakah materi yang sudah dipelajari hari ini susah? Tidak, Pak. Oke, dari yang sudah kita pelajari tadi, bagian mana yang dianggap sulit? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke. Nah, jika benar-benar anak-anak Bapak sudah paham, Bapak akan menguji atau mengetes pengetahuan anak-anak Bapak
mengenai materi pada hari ini. Nah, silakan anak Bapak buka LKPD, buka kuisis. Oke, satu orang lagi. Silakan ini. Nah, selamat semua. Kita coba yang ini. Ada kata-kata ulang, lanjut silakan. Oke, soal kedua, fungsi dari gajah dalam kehidupan mereka adalah Pak, kami kepecet, Pak. oke. Nah, yang dimaksud dengan kawanan gajah adalah apa? Ayo. Jadi apa jawabannya apa? Siapa ya? Oh, oke, Windy, nama masih memimpin. Tapi tadi kan satu salah, Pak. Pencet kok naik punya soalnya semua. Oke, komunikasi antar gajah sangat penting. Alasannya apa? Ayo, coba diantek ya. Jadi jawabannya? Oke, benar sekali. Ada saling menghubungi. Oke, siapa kalian? Oke, sekarang saling sama Aca. Aca sekarang memimpin. Oke, ancaman utama yang dihadapi oleh gajah apa ya? Oke, jadi jawaban yang tadi apa? Pak, ulang lagi. Tidak ada ya kata-kata ulang. Nah, ini soal nomor 6. Menentukan ide pokok dalam sebuah teks penting. Alasannya tuh apa ya? Nah, jadi apa nih? Apa? Untuk membantu gajah memahami inti teks. Oke, benar sekali. Oh, tadi kita tidak melihat siapa yang memimpin dia. Di sini. Yang bisa dilakukan jika sulit menemukan ide pokok dalam sebuah teks adalah ayo kerja, hati-hati. Yang bisa, ayo jawabannya apa? Membaca teks dengan seksama dan mencari kalimat atau paragraf yang paling sering muncul atau paling penting. Oke, benar sekali. Jadi kita melihat, bentar. Hanya saja dulu. Soal nomor 8. Alasan ide pokok seringkali disebut sebagai ide dasar utama dalam sebuah teks adalah itu selesai. Ayo, apa jawabannya? Karena merupakan inti dari teks yang mengandung informasi utama atau pesan yang ingin disampaikan. Iya, benar sekali. Ini ayo, ini kenapa dan boleh muncul? Ayo, cara menemukan ide pokok yang tersembunyi dalam sebuah teks adalah
Ayo, apa jawabannya? Mencari kalimat atau gagasan utama yang saling. Oke, ternyata benar ya anak bapak. Sudah. Oke. Ini fakta berikutnya. Sekarang yang memimpin itu Aca, nomor 2 Windy, nomor 3 Ilda, nomor 4 Wendy. Nah, sekarang soal yang terakhir akan menentukan siapa yang akan menjadi juara pertamanya. Apakah tetap Aca? Tapi mari kita lihat lebih dulu. Nah, soalnya yang paling sulit. Tidak sulit tapi soalnya lumayan panjang. Bapak kasih waktu 2 menit untuk membaca, untuk mengerjakan soal ini. Ayo. Tadi kita juga sudah membahas yang ini. Ayo, kita siapa ya? Oh ternyata. Tapi kita lihat ulang. Windy nomor 1, Wendy nomor 2, Ruda nomor 3, Aca nomor 4. Ternyata Aca berhasil disalib oleh ketiga temannya. Wendy tadi peringkat terakhir, sekarang jadi nomor 2. Tapi tidak apa ya. Nah bagaimana? Apakah ada yang benar semua menjawab soalnya? Ada satu, Pak. Ada salah satu. Oke, nggak apa-apa. Salah 2. Tapi ada bapak tuh dibilang sudah mulai paham lah ya apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, karena kita sudah mengerjakan soal privasi, bahkan sudah juga pembelajaran kita pada hari ini. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dan jika Bapak ada kesalahan dalam menyampaikan materi, Bapak mohon maaf. Bapak. Nah, sebelum pulang ada bagusnya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan dipimpin terlebih. Siapa yang memimpin? Siapa? Aja, Hilda, silakan dipimpin Hilda. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersyukur mulai. Syukur selesai. Nah, oke, Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.